Salam, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Perjumpaan kali ini kita membahas tentang kuat dalam kelemahan kita. Ketika Tuhan mengangkat kita, maka kelemahan kita pasti akan disembuhkan Tuhan, akan dipulihkan Tuhan. Maka mari kita membahas materi ini, di mana secara realita kelemahan manusia, seringkali kita berpikir bahwa menjadi orang Kristen berarti harus selalu kuat, sempurna, dan tidak pernah gagal. Namun Alkitab justru mengajarkan hal yang berbeda. Kelemahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Setiap manusia memiliki titik lemah, bisa berupa penyakit fisik, keterbatasan finansial, pergumulan emosi, atau kecemasan, depresi, atau kegagalan moral. Dalam momen-momen itulah banyak dari kita merasa terpuruk dan bertanya, di manakah Tuhan? Hal ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak membuang kita saat kita lemah. Sebaliknya, justru di dalam kelemahannya kekuatan menjadi sempurna. Kekuatan Tuhan maksudnya. Maka hal ini secara teologis kita akan belajar mengapa Tuhan membiarkan kita lemah. Yang pertama, kelemahan menunjukkan ketergantungan pada Tuhan. Jika kita selalu kuat secara mandiri, kita cenderung sombong dan lupa bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Kelemahan memaksakan kita untuk berlutut dan berseru kepadanya. Maka hal ini dijelaskan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawabnya kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya di sini Tuhan menyatakan cukup kasih karunia bagi kita, karena di sana akan terjadi kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua, Tuhan ahli dalam mengubah situasi. Tuhan bukan hanya menonton penderitaan kita, Dia adalah aktor utama yang mengubah kutukan menjadi berkat dan kelemahan menjadi kesaksian. Di dalam Pemazmur pasal 40 ayat 2-3, aku menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, maka Ia mengarahkan pandangannya kepadaku dan mendengar seruanku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur kelemahan, dan menetapkan kakiku ke atas batu karang. Jadi mari kita mengerti bahwa Tuhan mampu mengubah situasi. Maka hal ini mari kita belajar dari beberapa tokoh yang menjadi acuan kita, di mana mereka mengalami kelemahan tetapi Tuhan mengangkat mereka asal mereka bersandar kepada Tuhan. Dan ini menjadi suatu catatan yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Musa. Dari rasa tidak mampu menjadi pemimpin besar, kelemahan Musa kita boleh melihat dari Alkitab. Merasa dirinya tidak pandai bicara dan ragu-ragu ketika dipanggil Tuhan. Ia bahkan mencoba menolak panggilan Allah dengan alasan keterbatasan dirinya. Hal ini terdapat dalam Keluaran pasal 4 ayat 10. Dan juga kita bisa melihat dari kehidupan Musa tindakan Tuhan. Tuhan tidak menggantikan mulut Musa, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai mulutnya dan memberikan Harun sebagai pendamping. Tuhan menggunakan ketidakmampuan Musa untuk menunjukkan bahwa keberhasilan pembebasan Israel bukan karena kepintaran Musa, tetapi karena kuasa Tuhan. Dan kita bisa melihat hasil daripada apa yang dimiliki dari dipanggil karena dalam Musa memimpin bangsa Israel masuk dari Mesir dan menerima 10 perintah Allah. Maka dikatakan di sini dalam Keluaran pasal 4 ayat 11-12, siapakah yang membuat manusia bisu atau tuli, buta atau melihat? Bukankah aku, yakni Tuhan? Karena itu pergilah sekarang, aku akan menyertai mulutmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Tuhan sanggup mengubahkan segala situasi kita. Kita hanya berserah, biar Tuhan yang bekerja, gantikan dari setiap kelemahan kita. Dan kita juga bisa belajar dari Gideon yang takut menjadi pahlawan iman.
Kita bisa melihat kelemahan Gideon menggambarkan dirinya sebagai orang yang paling hina di antara kaumnya. Saat malaikat Tuhan muncul, Gideon sedang menyembunyikan diri dari musuh karena ketakutan. Hal ini bisa dibaca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Ia merasa kecil dan tidak layak. Tindakan Tuhan memanggil pahlawan yang gagah berani. Sebelum Gideon membuktikan kebenarannya, Tuhan mengurangi pasukan dari 32.000 menjadi hanya 300 orang. Agar jelas bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan, bukan kekuatan militer. Dan kita akan melihat dengan hanya 300 orang, alat musik dan kendi, Gideon mengalahkan pasukan Midian yang jumlahnya jauh lebih besar. Jadi kalau Tuhan sudah berperkara, maka tiada yang bertain. Saudara yang terkasih, mari kita belajar hal ini supaya kita benar-benar menyadari dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka di sini aplikasi yang bisa kita pelajari dalam hidup kita adalah jujur di hadapan Tuhan melalui doa. Maka juga dikatakan ubah persepsi kita, ubah cara pandang kita, biarkan Tuhan yang bertahta berdaulat di hati kita. Yang ketiga, istirahat dalam kasih karunia, artinya biarkan Tuhan yang bekerja dalam segala perkara kita, asal kita berserah penuh. Maka kesimpulan daripada pertemuan ini adalah, saudara-saudaraku, mungkin hari ini kita merasa berada di dalam titik lemah. Mungkin ada merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, atau terlalu banyak kegagalan. Ingatlah, Tuhan itu ahli mengangkat kita dari yang tidak ada menjadi ada. Orang yang terhina menjadi orang tersohor, asal kita berserah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.